Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ya, adik-adik muslim yang disayangi Allah Subhanahu wa taala, kita akan melanjutkan pelajaran sirah nabawiyah kita. Dan pada kali ini kita akan membahas mengenai pembangunan Ka'bah yang terjadi ketika Rasulullah SAW berumur 35 tahun. Tepatnya 5 tahun sebelum beliau diangkat menjadi seorang Nabi dan Rasul. Nah, ketika beliau berumur 35 tahun, Ka'bah pada awalnya adalah tumpukan batu-batu saja, tanpa ada atap. Sehingga dalam perjalanan waktu, Ka'bah yang dibangun oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail ini agak sedikit sudah rusak, sudah rapuh, karena dia hanya tumpukan batu-batu saja. Dan karena dia tidak mempunyai atap juga, banyak barang-barang yang diletakkan dalam Ka'bah banyak diambil oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Nah, pada akhirnya dan pada saat itu juga terjadilah sebuah banjir bandang yang mengakibatkan Ka'bah pada saat itu sangat rapuh lagi. Dalam kondisi yang sudah bertahun-tahun, berpuluhan tahun lamanya dibangun, dan kemudian terjadi banjir bandang sehingga menyebabkan kondisi Ka'bah saat itu tidaklah sekokoh pertama kali dibuat oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Akhirnya orang-orang Quraisy sepakat untuk merobohkan Ka'bah dan membangun kembali. Akhirnya mereka sepakat, mereka mengumpulkan dana untuk membangun Ka'bah kembali. Dan hebatnya, orang-orang Quraisy waktu itu tidak mau mengambil dana dari perbuatan yang zalim, dari harta yang tidak bagus. Mereka nggak mau, seperti makan harta ribawi, harta ini dapat dengan cara riba. Mereka nggak mau disumbangkan untuk membangun Ka'bah. Baik itu juga dari harta yang mereka ambil secara zalim dari orang lain, mereka tidak mau menyumbang untuk membangun Ka'bah. Tapi mereka ambil dari harta yang baik-baik saja. Ini menandakan mereka juga paham mana yang baik, mana yang buruk. Tapi mereka masih saja mempertahankan hal-hal yang buruk seperti makan harta riba. Setelah dana terkumpul, mereka ragu untuk merobohkan Ka'bah. Mereka takut kalau terjadi sesuatu dengan mereka, kalau mereka paksakan juga untuk merobohkan Ka'bah. Sebagaimana kita tahu bagaimana perjalanan Raja Abraha yang ingin menghancurkan Ka'bah, dan Allah hukum dengan hukuman yang berat. Allah beri kehinaan kepada Raja Abraha. Dan tentunya orang-orang Quraisy juga berpikir panjang. Ini kalau kita robohkan, nanti kita bisa celaka dong. Nah, kemudian pada akhirnya datanglah seorang yang bernama Al-Walid bin Mughirah yang pertama kali coba merobohkan Ka'bah, coba merenovasi Ka'bah. Orang-orang Quraisy lain memperhatikan, untuk Walid terjadi sesuatu apa tidak. Setelah Walid melakukan merenovasi Ka'bah, apakah terjadi celaka untuk si Al-Walid atau tidak? Tapi nyatanya tidak. Walid tidak terjadi apa-apa kepada dirinya, sehingga orang-orang Quraisy pun memberanikan diri untuk merenovasi Ka'bah. Akhirnya mereka membagi, setiap kabilah mengambil sisi untuk merenovasi Ka'bah, membangun Ka'bah. Kabilah ini sebelah sini, kabilah ini sebelah sini, rata semuanya. Ini dalam bentuk keadilan, agar mereka
tidak saling bertengkar untuk hal ini. Dan Ka'bah pun jadi. Setelahnya mereka berselisih paham siapakah yang paling berhak meletakkan Hajar Aswad di sisi Ka'bah. Dan ini merupakan kejadian yang hampir saja mereka berperang satu dengan yang lain. Bukan kejadian yang sepele, tidak. Mereka berdebat, mereka berdiskusi selama 4 hari 5 malam kalau nggak salah. Dan ini terjadi, hampir saja terjadi perperangan antara mereka. Akhirnya datanglah sebuah usulan, bagaimana kalau kiranya siapa yang pertama kali masuk ke masjid, maka ialah yang memutuskan perkara peletakan Hajar Aswad di sisi Ka'bah. Dan Allah Subhanahu wa taala memilih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya mereka semua setuju. Karena Rasulullah adalah seorang al-amin. Sebelum beliau berangkat jadi nabi, para orang Quraisy sangat senang dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, pada akhirnya Rasulullah mengambil sebuah selendang yang dikembangkan, kemudian ditaruhlah Hajar Aswad di atas selendang tersebut, dan setiap kabilah memegang ujung dari selendang tersebut dan mereka angkat bersama-sama. Ini bentuk keadilan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah sampai di sisi Ka'bah, Rasulullah ambil Hajar Aswad dengan tangannya dan beliau sendirilah yang meletakkan Hajar Aswad di sisi Ka'bah. Dan mereka semua redha dengan apa yang terjadi, sehingga perperangan yang hampir-hampir terjadi itu tidak jadi terjadi. Ya. Barangkali ini semoga kita bisa mengambil faedah hikmah dari kisah ini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.